Halo teman-teman. Tidak pernah dalam sejarah negara diserang yang menerima dukungan sebanyak Ukraina. Menurut Institut Ekonomi Dunia (Kiel), hingga saat ini, jumlah total bantuan militer, keuangan, dan kemanusiaan yang telah dan akan mereka terima bernilai lebih dari 100 miliar dolar. Di mana sekitar 66% berasal dari AS, setara dengan 66 miliar dolar, jumlah yang mengerikan dan sulit dipercaya. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, bantuan terkait militer dari Amerika Serikat benar-benar gratis. Apa yang benar? Mari kita cari tahu bersama. Sejak awal perang, Kongres Amerika Serikat telah secara resmi menyetujui paket bantuan senilai 66 miliar dolar untuk Ukraina. Sekitar 40 miliar dolar dari jumlah itu telah dialokasikan untuk program-program tertentu. Sisanya masih di atas kertas. Menurut Mark Cancian, penasihat senior program keamanan internasional, 25 dari 40 miliar dolar telah dihabiskan untuk pendanaan militer. Ini termasuk 6 miliar dolar yang digunakan terutama untuk mempersenjatai Ukraina. Termasuk 38 sistem roket HIMARS, 8.500 rudal anti-tank Javelin dan 1.600 rudal anti-pesawat Stinger. Semua diambil dari cadangan yang tersedia dari Departemen Pertahanan. Sebagian besar telah disimpan selama beberapa dekade, jadi masuk akal untuk menggunakannya untuk menghindari kerusakan atau perawatan yang mahal. Selanjutnya, 9 miliar dolar digunakan untuk mengisi kembali persediaan senjata AS, untuk menghindari kekurangan yang dikirim ke Ukraina. Jumlah ini juga dihitung sebagai bantuan. Yang ketiga adalah 4 miliar dolar, digunakan untuk program pembiayaan militer asing yang memungkinkan Ukraina dan negara lain yang disetujui untuk membeli peralatan militer baru dari Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, Kiev telah memesan 8 sistem pertahanan udara NASAMS dan 1 baterai Patriot. Mereka menggunakan dana Amerika untuk membeli barang-barang Amerika. 3,9 miliar dolar lainnya dialokasikan untuk militer AS yang dikerahkan ke Eropa, untuk siap menghadapi Rusia jika terjadi keadaan darurat. Pada akhirnya, lebih dari 2 miliar dolar dihabiskan untuk banyak hal, seperti meneliti situasi perang, mendukung sekutu yang mengirim senjata ke Ukraina, dan memperluas kapasitas produksi misil mereka lebih cepat, serta membeli beberapa senjata penting untuk ditambahkan ke persediaan. Yang ini terdengar sangat ajaib. Lebih dari 2 miliar dolar melakukan hal-hal hebat. Dengan demikian, total 25 miliar dolar telah digunakan untuk membantu Ukraina dan memperkuat kekuatan Amerika Serikat sendiri melawan Rusia. Sisa 15 miliar dolar digunakan untuk dukungan kemanusiaan dan ekonomi. Paragraf ini tidak akan kami analisis secara rinci, pejabat AS harus menjelaskannya di hadapan Kongres Federal. Jadi bagaimana cara Ukraina mengembalikan bantuan? Seperti yang kita semua tahu, mereka sekarang bangkrut. PDB turun sebesar 45% dan pinjaman diperlukan untuk memelihara infrastruktur dasar seperti listrik dan transportasi umum. Oleh karena itu, saat ini bantuan tersebut untuk sementara disebut gratis. Jika perang berakhir dan mereka memenangkan pertempuran, tidak ada pertanyaan. Rusia harus membayar kerusakan yang ditimbulkan dan bukan Rusia lagi. Namun, jika mereka kalah dalam pertempuran, bantuan dari AS dan Barat tidak mungkin atau sangat sulit untuk didapatkan kembali. Sekarang, jangan bicara tentang bagaimana Ukraina akan membayar. Yang terpenting adalah mengapa ekonomi AS bermasalah, tetapi masih bersedia mengambil risiko untuk mendukung sepenuhnya Ukraina. Apa yang mereka dapatkan? Punya banyak. Di sini kita hanya berbicara tentang manfaat utama. Pertama, Amerika Serikat percaya bahwa masa depan tatanan dunia dibentuk oleh persaingan antara rezim demokratis dan otokratis. Jadi mendukung Ukraina adalah bagian dari strategi mereka untuk meningkatkan serta melindungi demokrasi. Selain itu, mereka ingin mengirim pesan, orang Amerika siap melindungi orang yang berpikiran sama. Dengan demikian memperkuat kepercayaan sekutu di dalam dan di luar NATO. Kedua, ini adalah waktu terbaik bagi Amerika Serikat untuk menghancurkan atau setidaknya melemahkan Rusia. Mengapa yang terbaik? Karena Rusia sedang bangkit dengan sangat kuat. Pengaruh mereka di Timur Tengah yang kaya minyak mengancam akan melampaui Amerika Serikat. Yang pertama adalah bahwa mereka memiliki pijakan yang kuat di Suriah, dengan kohesi mereka dengan rezim Assad. Perluasan pangkalan militer di Tartus juga dapat membantu mereka berkembang di Laut Mediterania. Kedua, meningkatnya kerjasama politik dan militer dengan Iran. Hal itu membuat posisi Amerika terguncang di kawasan. Bahkan sekutu AS seperti Arab Saudi atau Turki menunjukkan tanda-tanda tersesat. Selain itu, negara berkembang seperti India juga memiliki banyak aspek yang berpihak pada Rusia. Jika ini terus berlanjut, Rusia akan semakin kuat dan Amerika tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Oleh karena itu, melemahkan musuh saat ini merupakan cara Washington untuk mengembalikan hegemoninya di Timur Tengah dan memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia.
Ketiga, Amerika Serikat ingin mencegah kemungkinan kejadian di masa depan. Menurut pembuat kebijakan Washington, jika Rusia ingin dengan mudah memenangkan pertempuran di Ukraina, mungkin dalam 5 hingga 10 tahun, mereka akan terus melakukan hal yang sama dengan negara lain di Eropa. Kemudian, saat mereka menjadi lebih kuat, ancamannya menjadi lebih berbahaya. Jadi, dalam kata-kata Menteri Pertahanan AS, kami ingin melihat mesin militer Rusia dikurangi hingga tidak dapat mengancam sekutu lain di masa depan. Keempat, selama dekade terakhir, Amerika Serikat memandang Cina sebagai pesaing ekonomi dan militer nomor satu. Cepat atau lambat, kedua belah pihak juga akan bertemu satu sama lain, kemungkinan karena masalah Taiwan. Orang Amerika tahu bahwa Rusia dan Cina bukanlah sekutu resmi, karena tidak ada perjanjian pertahanan timbal balik di antara mereka. Namun hubungan ini bersifat aliansi, seperti penjualan senjata dan latihan militer bersama, peningkatan kerjasama di bidang teknologi pertahanan, kemauan untuk saling membantu dalam memecahkan masalah di bidang pertahanan dan keamanan Asia Tengah. Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan menghadapi dua kekuatan besar sekaligus, kini saatnya AS memanfaatkan dukungan sekutunya untuk menghancurkan Rusia. Selain itu, kesiapan Barat untuk menentang Moskow juga menjadi lonceng untuk memperingatkan Beijing agar tidak melakukan hal yang sama. Kelima, kepemimpinan AS dalam membantu meningkatkan moral sekutunya di dalam dan di luar NATO. Mereka berkata, Washington berusaha bertindak untuk melindungi Eropa dan blok Demokrat melawan Rusia. Serangkaian negara NATO seperti Jerman, Slovakia atau Spanyol telah berjanji untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan hingga 2% dari PDB. Sebelumnya, mantan Presiden Donald Trump sempat berteriak serak namun tidak ada yang mendengarkan. Apa artinya ini? Ini membantu AS memperkuat posisinya sebagai pemimpin, menciptakan kepercayaan yang kuat bagi orang-orang di bawahnya. Selain itu, jika Rusia tidak dapat dikalahkan, kekuatan blok militer NATO meningkat secara signifikan berkat peningkatan pengeluaran pertahanan, mengurangi beban ekonomi AS sebagai pelindung. Pada akhirnya, membelanjakan uang untuk senjata untuk membantu Ukraina juga membantu diri mereka sendiri. Menang atau kalah, Rusia juga akan melemah. Ini adalah investasi dengan terlalu banyak keuntungan. Dengan mempertimbangkan kepentingan strategis seperti itu, pemerintah Washington tidak ragu-ragu memberikan bantuannya, terlepas dari kenyataan, Ukraina mungkin tidak dapat membayarnya kembali atau mungkin membutuhkan waktu lama untuk melakukannya.